Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang tidak nyaman didengar. Tetapi justru karena itulah kita perlu melakukannya. Bayangkan, sebulan lalu Anda menerima amplop tebal dari klinik. Isinya hasil pemeriksaan kesehatan. Semua angkanya tampak cantik di atas kertas. Normal, tidak ada kelainan. Anda menaruh amplop itu di laci, mungkin bahkan merayakannya dengan makan malam besar. Lalu, kemarin pagi, telepon berdering dan suara di seberang sana begitu datar. Saya dokter, ini serius. Anda menderita kanker lambung stadium akhir. Waktu Anda mungkin hanya 6 bulan. Anda merasakan dunia mengecil jadi sebesar ruang tamu. Sementara suara di telepon seperti gema jauh yang menghancurkan segala ilusi aman. Udah. Anda mungkin berpikir, tunggu dulu, aku baru saja dinyatakan sehat sebulan lalu. Ini salah, kan? Sayangnya, tidak selalu. Saya yang malam ini berbicara sambil membayangkan Anda sedang duduk di kursi favorit. Sudah 30 tahun menerima telepon yang seperti ini, bukan dari dokter ke pasien, melainkan dari pasien ke saya. Dan rasanya, setiap kali ada batu yang menghantam perut saya, Anda pikir saya kebal? Tidak ada yang kebal terhadap kalimat. Andai saya tahu lebih awal. Nah, sebelum Anda merasa nyaman atau bahkan tergoda untuk menutup video ini, ada baiknya Anda siapkan mental. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan kalau bisa, tulis di kolom komentar. Anda menonton dari kota mana dan pukul berapa sekarang di tempat Anda. Saya suka membayangkan peta dunia kecil dengan titik-titik cahaya yang mewakili Anda semua. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Semua bermula dari satu hal yang jarang kita sadari. Pemeriksaan kesehatan rutin punya batasnya. Faktanya, program nasional yang menawarkan gratis seringkali hanya memeriksa tanda-tanda besar penyakit, bukan gejala awalnya. Jika tubuh diibaratkan mobil, pemeriksaan itu hanya bertanya, mesin sudah meledak belum? Tanpa pernah mengintip apakah oli mulai menghitam atau rem sudah aus. Saya ingat seorang kakek, kami sebut saja Pak Raden, yang duduk di depan saya sambil memegang kertas hasil pemeriksaan. Semua normal, dok, katanya sambil tersenyum lebar. 6 bulan kemudian, beliau kembali, tapi kali ini kursinya adalah kursi roda. Diagnosanya, kanker pankreas stadium lanjut. Tapi saya kan rutin periksa, dok. Ya, tapi penyakit itu berjalan di lorong gelap yang tidak tertangkap oleh lampu senter kecil yang digunakan dalam pemeriksaan standar. Dan kalau Anda pikir saya bercanda iki, angka statistik mendukung cerita ini. Banyak kasus penyakit kronis ditemukan tidak karena pasien merasa sakit, tapi karena penyakit sudah memukul keras. Tak ada alarm bunyi sebelumnya. Sakit bukan polisi yang baik hati. Dia malas memberi peringatan. Lucunya, sebagian orang percaya bahwa tidak ada berita berarti berita baik. Tapi itu seperti melihat rumah dari luar, catnya masih bagus. Lalu mengira semua kabel listrik di dalamnya aman. Itu sebabnya saya sering mengatakan, normal bukanlah jaminan. Kata itu harusnya membuat Anda bertanya balik. Normal, untuk siapa? Untuk usia berapa? Berdasarkan standar mana? Disinilah letak jebakan psikologisnya. Kata normal memanipulasi otak kita untuk santai. Sama seperti aplikasi belanja yang bilang diskon 70%, padahal menaikkan harga sebelumnya 2 kali lipat. Saya pernah berbicara tentang ini di depan sekelompok pensiunan bankir. Salah satu dari mereka, Pak Burhan, bercanda. Jadi maksud dokter, kita ini seperti saham yang grafiknya turun pelan-pelan, tapi orang awam lihatnya masih stabil.
Saya tertawa, tapi kemudian menjelaskan, ya itulah analoginya. Grafik kesehatan kita mungkin sudah miring ke bawah, tapi selama belum menembus batas bawah versi pemeriksaan nasional, hasilnya tetap berlabel normal. Kebijaksanaan yang saya pelajari dari orang tua adalah jangan menunggu gerimis menjadi banjir. Nenek saya selalu mengecek genteng rumah tiap awal musim hujan, meski belum ada tetesan air. Dia bilang, kalau tunggu bocor, perbaikannya 5 kali lipat lebih repot. Logika yang sama berlaku untuk tubuh kita. Fakta aneh yang jarang disebut normal range di banyak pemeriksaan diambil dari rata-rata populasi. Ya, termasuk orang yang sedang sekarat. Jadi, kalau mayoritas orang punya pola makan buruk dan kurang gerak, standar normal ikut bergeser ke bawah. Artinya, Anda mungkin normal di data statistik nasional. Tapi secara biologis tubuh Anda sudah menyalakan lampu kuning. Sebenarnya ini memicu perdebatan akademis yang belum selesai. Apakah kita harus menggunakan acuan populasi umum atau populasi optimal untuk standar kesehatan? Para peneliti sering bersilang pendapat karena yang satu realistis, yang satu idealis. Tapi untuk saya pribadi, jika menyangkut nyawa, kenapa memilih realistis yang membiarkan risiko tetap tinggi? Mari saya tarik sedikit humor untuk melembutkan. Satu pasien saya, Bu Surti, 72 tahun, sangat patuh pada jadwal pemeriksaan nasional. Saya hidup sehat kok, dok. Lihat nih hasilnya. 3 bulan kemudian, beliau kaget mengetahui tensinya mulai melonjak. Saya tanya, Bu, ada perubahan pola makan? Dia menjawab dengan polos, ah, cuma nambah donat tiap malam. Kan donat itu ada bolongnya, jadi kalorinya keluar lewat situ. Saya terdiam, lalu tertawa begitu keras sampai perawat saya ikut tertawa. Tapi ya, tubuh tidak peduli filosofi bolong donat Bu Surti. Gula tetap masuk, metabolisme tetap kewalahan. Malam ini, saya ingin Anda duduk sejenak dan merenung. Jangan hanya bertanya pada diri sendiri, saya sakit atau tidak, tetapi apakah saya sedang bergerak ke arah sakit atau ke arah sehat? Karena arah itu, kawan saya, jauh lebih penting daripada status hari ini. Anda bisa sehat hari ini tapi terus melaju ke arah bahaya. Anda bisa sakit hari ini tapi sedang berjalan kembali menuju kesehatan. Anda mungkin mulai bertanya-tanya, kalau begitu, apa langkah pertama? Nah, kita akan membicarakannya dengan rinci. Tapi untuk menutup bagian ini, izinkan saya memberi kesimpulan sederhana. Percaya pada kata normal tanpa mengerti konteksnya, ibarat melihat langit cerah lalu membuang payung saat musim hujan belum selesai. Dan saya tidak ingin Anda basah kuyup karena hujan yang sebetulnya bisa Anda lihat datang dari kejauhan, jika saja Anda tahu cara melihatnya. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di depan layar proyektor, menampilkan 2 kolom angka di papan. Kolom kiri berjudul Standar Normal Pemeriksaan Nasional. Kolom kanan berjudul Kisaran Optimal untuk Kesehatan Jangka Panjang. Ruangan penuh bapak-bapak dan ibu-ibu yang awalnya tampak santai. Tiba-tiba semua memajukan badan. Saya tunjuk satu angka. Gula darah, puasa normal, di bawah 100. Lalu saya tunjuk kolom lainnya. Idealnya 85 atau lebih rendah. Seseorang di belakang bersuara, kalau 95 itu masih aman kan? Dok? Saya tersenyum, lalu menjawab, aman. Kalau Anda senang berjalan di tepi jurang sambil menutup mata. Inilah rahasia tersembunyi di balik kata normal dalam pemeriksaan kesehatan. Seringkali itu hanyalah ambang minimal untuk menandai bahaya besar. Bukan tolok ukur untuk mengatakan tubuh Anda berada pada performa terbaik. Seperti anak sekolah dengan nilai rapor pas KKM, secara teknis, dia tidak gagal, tapi apakah dia unggul? Ada satu kasus menarik. Seorang pasien pria, 58 tahun,
Setiap tahun mendapat hasil laboratorium yang tertulis kolesterol normal. Angka totalnya sekitar 199, di bawah batas 200. Ketika saya tanya apakah ia merasa sehat, dia berkata ya. Bahkan masih rajin main basket tiap akhir pekan. Namun, saat kami lakukan pemeriksaan lebih detail, ternyata ada penumpukan plak di pembuluh darah jantungnya. Tapi kok bisa? Dok, angka saya kan aman. Katanya, itulah masalahnya. Aman di mata standar populasi belum tentu aman untuk arteri Anda. Hal ini mengingatkan saya pada kebijaksanaan seorang kakek tetangga kampung, Pak Samin. Dia sering berkata, kalau timbang padi, jangan cuma lihat timbangan, buka karungnya, lihat ada batu atau tidak. Pemeriksaan nasional ibarat melihat timbangan. Angka terlihat pas, tapi tidak memberitahu Anda kualitas isi karungnya. Mengetahui perbedaan antara normal dan optimal bisa menyelamatkan Anda dari perjalanan tak diundang menuju penyakit kronis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang berada di ujung atas normal range cenderung memiliki risiko komplikasi jauh lebih tinggi. Misalnya, tekanan darah 129/84 secara teknis masih normal, tapi risikonya untuk mengalami stroke dalam 10 tahun meningkat signifikan dibandingkan mereka yang punya tekanan 100/70. Dan mari kita jujur, kita semua suka mendengar kabar baik. Bahkan jika kabar baik itu setengah benar, itulah mengapa begitu banyak orang berhenti mencari tahu lebih dalam ketika dokter berkata normal. Bahkan saya pun dulu begitu. Sebelum melihat sendiri dampaknya, ada seorang ibu rumah tangga, Bu Marni, 63 tahun, yang selalu memegang rapat kertas hasil tesnya sambil berkata, "Lihat, sempurna kan?" 2 tahun kemudian, ia mengalami diabetes. Bukan dari serangan mendadak, melainkan dari kenaikan gula darah yang pelan-pelan merangkak, namun tetap di bawah garis normal, cukup lama untuk membuatnya merasa aman. Fakta sisi samping yang mungkin mengejutkan, standar normal di setiap negara bisa berbeda karena berdasarkan rata-rata populasi lokal. Bayangkan kalau rata-rata masyarakatnya punya pola makan instan dan kurang olahraga. Angka normal mereka akan mencerminkan gaya hidup itu. Berarti, normal di satu negara bisa dianggap tanda bahaya di tempat lain. Selamat datang di dunia statistik kesehatan yang agak menyebalkan. Situasi ini memicu perdebatan panjang di dunia medis. Ada kubu yang mengatakan kita harus realistis, mengikuti rata-rata nasional. Dan ada kubu lain yang menuntut standar tinggi berdasarkan data komunitas paling sehat. Saya cenderung masuk kelompok kedua. Walau sering bahan diskusi makan siang, saya terdengar seperti khotbah kesehatan untuk teman sejawat. Saya masih ingat kejadian lucu, menggelar sesi tanya jawab di balai desa. Seorang bapak dengan wajah serius bertanya, "Jadi dok, kalau kolesterol saya batas atas, tapi saya senang dan bahagia, itu tetap bahaya?" Saya jawab, "Bahaya, Pak. Penyakit jantung tidak peduli Anda bahagia atau tidak. Dia hanya peduli lemak yang numpuk di pembuluh darah." Ruangan tertawa, dan bapak itu ikut tertawa sambil mengusap perutnya. Humor memang sering jadi bumbu untuk menelan fakta pahit. Kebijaksanaan yang saya pelajari dari banyak lansia sehat, mereka adalah pembaca teliti, baik buku, koran, maupun laporan laboratorium. Mereka tidak puas hanya dengan stempel normal. Mereka menggali maknanya. Seorang pasien saya, Pak Taryo, bahkan punya buku catatan khusus untuk menulis setiap hasil pemeriksaannya. Lengkap dengan tren tahunan, Dai. Kalau grafiknya naik terus walau masih normal, saya langsung perbaiki makan dan olahraga. Katanya, tak heran. Di usia 82, ia masih berjalan tanpa tongkat ke pasar tiap pagi. Jadi, inilah pesan yang perlu Anda genggam erat. Pemeriksaan nasional adalah pintu masuk, bukan tembok pelindung. Ia memberi gambaran umum, bukan foto close up.
Kalau ingin hidup sehat lebih lama, tugas Anda adalah menjadi detektif bagi tubuh sendiri, mencari pola, melihat arah, dan bertindak sebelum garis itu bergeser melewati batas. Seperti melihat azan subuh di cakrawala, cahayanya belum terang. Tapi jika Anda paham tanda-tandanya, Anda tahu pagi akan segera tiba. Masalahnya, kalau kita tidak peka membaca tanda-tanda, pagi itu berganti jadi siang terik tanpa kita sempat bersiap. Dan di dalam konteks tubuh, siang terik bisa berarti penyakit yang datang lebih cepat dari yang Anda kira. Itulah sebabnya, di bagian selanjutnya kita akan masuk ke dunia yang lebih tipis namun krusial, tahap prasakit atau seperti yang disebut dalam pengobatan tradisional Asia, Mibyonggi. Tahap prasakit, Mibyonggi, adalah wilayah abu-abu yang nyaris tidak pernah dibicarakan kecuali oleh mereka yang mempelajarinya dengan serius. Ini bukan penyakit, tapi juga bukan kesehatan penuh. Tubuh masih berfungsi, Anda masih bisa tertawa, bahkan selfie sambil minum kopi di kafe. Namun di balik layar, proses halus sedang berlangsung. Tekanan darah mulai perlahan naik. Kadar gula selangkah demi selangkah menjauh dari ideal. Enzim hati menari di angka yang diam-diam menggerutu. Saya ingat betul seorang pria bernama Pak Anton, usia 50, badan tegap, selalu jadi jagoan saat lomba tarik tambang antar RT. Pemeriksaan tahunan selalu menunjukkan hasil normal. Namun, 1 tahun saya memperhatikan kolesterolnya konsisten berada di ambang atas. Bagi saya, ini alarm samar. Saya bilang ke dia, "Pak, ini tandanya kita harus mulai rem dan belok arah sebelum masuk turunan curam." Pak Anton menanggapi dengan canda, "Rem? Perasaan saya masih kuat nanjak gunung." "Dok." Untungnya, dia memutuskan menuruti saran saya, mengatur ulang pola makan, rutin jalan pagi, dan menurunkan berat badan sedikit demi sedikit. 10 tahun kemudian, di usia 60, Pak Anton masih berkegiatan seperti biasa. Sementara itu, sahabatnya yang dulu punya hasil pemeriksaan nyaris sama memilih untuk jalan terus tanpa mengubah apapun. Kini sahabat itu harus rutin ke rumah sakit untuk terapi jantung. Dua grafik hidup yang berangkat dari titik awal yang sama, namun berakhir dengan pemandangan berbeda. Perubahan kecil di tahap prasakit jadi pembeda besar. Kalau Anda berpikir tahap tanpa gejala berarti tidak ada bahaya, saya bisa katakan itu justru tipu daya terbesar tubuh. Banyak kanker, penyakit jantung, bahkan diabetes sedang menulis bab pertamanya di tahap ini. Hanya saja, bab itu ditulis dengan tinta tak kasat mata bagi pemeriksaan nasional. Informasi aneh yang jarang dibahas. Di Jepang, istilah Mibyo digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menggambarkan keadaan ini. Dan mereka meyakini pengelolaan Mibyo adalah rahasia utama panjang umur. Bahkan ada festival kesehatan setiap musim semi untuk mengingatkan warga melakukan pemeriksaan tambahan meski merasa sehat. Saya pernah terlibat perdebatan kecil di seminar medis tentang pentingnya screening prasakit. Salah satu rekan berkata, "Kalau pasien sehat-sehat saja, mengapa mengusik mereka?" Saya menimpali, "Karena air yang tampak tenang bisa menyembunyikan arus deras di bawahnya." Perdebatan itu tak pernah benar-benar selesai, tapi semakin tahun berjalan, saya makin yakin tidak ada salahnya mengusik ketika taruhan adalah 20 tahun sisa kehidupan. Mungkin Anda berpikir ini berlebihan, namun lihatlah mereka yang berumur panjang dalam kondisi prima. Rahasia mereka hampir selalu. Mereka mulai mengatur kapal di dekade 40 atau 50-an, ketika badai belum datang. Kebijaksanaan usia tua yang saya catat dari seorang nenek usia 92 tahun. Kalau tunggu haus baru minum, itu sudah terlambat untuk tubuh. Saya pun tak bisa melupakan cerita Bu Ratna, seorang pensiunan guru yang di usia 55 mulai memperhatikan kecenderungan tekanan darahnya yang naik perlahan.
Ia tak menunggu label hipertensi, melainkan mulai mengurangi garam, melakukan yoga ringan, dan berjalan sore setiap hari. 15 tahun kemudian, di usia 70, ia masih mengajar anak-anak les piano di rumah, sementara banyak teman seangkatannya sudah terbatas geraknya. Tentu saja, tidak semua orang punya kemewahan waktu atau kesadaran seperti itu. Kadang, perubahan datang paksa melalui kejadian dramatis. Saya pernah menemui Pak Surono yang jatuh saat mengecat plafon rumah. Bukan karena terpeleset, tapi karena pusing mendadak akibat gula darah yang melonjak. Pemeriksaan terakhirnya 6 bulan sebelumnya normal, tapi grafik sebenarnya sudah membentuk tanjakan ke arah penyakit. Andai ia lebih peka terhadap tahap prasakit, mungkin ceritanya berbeda. Humor tipis di tengah ini, ada seorang pasien yang berkata, "Dok, kalau saya mikirin penyakit terus meski belum ada gejala, nanti saya stres dan malah sakit." Saya jawab, "Beda antara khawatir tak perlu dengan nyicil tabungan kesehatan. Yang ini bunganya positif." Loh, dia tertawa, lalu berjanji akan mulai mencatat kebiasaannya setiap minggu. Tahap prasakit sering menuntut kita bersikap kontraintuitif, melakukan perubahan ketika tidak ada rasa sakit yang mendesak. Itulah mengapa begitu banyak orang melewatkannya. Lebih mudah memperbaiki atap ketika tidak ada hujan deras, tetapi kebanyakan orang merasa malas hingga basah kuyup mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka bertindak lebih awal. Saya ingin Anda melihat tahap ini sebagai peluang emas, bukan sebagai ancaman samar. Bayangkan tubuh Anda seperti kebun. Pada tahap prasakit, beberapa gulma kecil mulai tumbuh di pojok, tidak terlihat dari pagar depan. Tapi jika dibereskan sekarang, kebun akan indah bertahun-tahun. Kalau diabaikan, suatu hari Anda terpaksa mencabut gulma yang sudah berubah jadi pohon duri. Dan ya, mengelola prasakit seringkali artinya sama sekali belum perlu obat. Perubahan pola makan, tidur cukup, gerak teratur, dan mengelola stres, 4 pilar yang mampu membalikan banyak parameter mendekati optimal. Resep dari seorang pasien yang kini 87 tahun. Saya selalu bergerak sedikit setelah makan, tidak makan sampai kenyang, dan tidak tidur dengan hati kesal. Sederhana, tapi resistensinya terhadap penyakit membuat saya, seorang dokter, terkagum-kagum. Arahkan pikiran pada fakta ini. Masa depan kesehatan Anda sedang disemai hari ini, terutama di tahap yang belum diberi label penyakit. Jadi, jika Anda merasa baik-baik saja sekarang, itu justru saat terbaik untuk bertindak. Saya masih ingat pagi itu. Ketika seorang pasien baru, Pak Damas, duduk di depan saya dengan wajah campuran lega dan bingung. "Dok, saya rajin ikut program kesehatan nasional setiap tahun. Kok tiba-tiba hasil pemeriksaan tambahan menunjukkan ada polip di usus besar saya?" Polip itu tidak bergejala, ukurannya kecil, tapi potensi menjadi kanker sudah mengintip. Singkat cerita, polip diangkat melalui prosedur sederhana, dan ia terhindar dari ancaman besar. Kisah Pak Damas adalah contoh klasik tentang pentingnya pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan standar nasional seringkali hanyalah dasar. Mereka seperti pintu gerbang di bandara yang berdenging kalau ada logam besar, tapi bisa saja melewatkan pisau lipat kecil di kantong Anda. Detil yang bisa menentukan perbedaan antara selamat dan celaka kerap ada di luar radar pemeriksaan dasar. Saya pernah membuat daftar pemeriksaan pilihan yang sering menyelamatkan nyawa, tapi jarang ditanggung asuransi atau masuk program nasional. Endoskopi lambung sebelum usia 50, misalnya, jika ada riwayat keluarga kanker lambung. Kolonoskopi tiap 3 tahun bagi mereka yang sudah 50 tahun atau punya keluhan pencernaan berulang. CT scan dada bagi perokok berat, bahkan jika mereka merasa paru-parunya kuat. Sebaliknya,
Ada pula pemeriksaan mahal yang sayangnya lebih berguna bagi dompet penyelenggara ketimbang tubuh Anda. Pernah ada pasien, Mbak Nia, yang menghabiskan jutaan rupiah untuk tes detoks darah, yang konon bisa mengukur semua racun. Hasilnya penuh istilah ilmiah yang memusingkan. Tapi, nihil tindakan nyata. Begitu saya jelaskan bahwa alat itu tak memiliki dasar uji klinis yang sahih. Dia menatap kosong lalu bertanya, jadi ini cuma gaya-gayaan? Saya hanya bisa tersenyum miris. Kebijaksanaan dari seorang kakek 88 tahun yang pernah saya tangani. Jangan cegah penyakit dengan cara yang belum terbukti. Lebih baik tahan godaan iklan dan gunakan uang untuk periksa yang jelas-jelas berguna. Ia sendiri adalah penyintas kanker prostat stadium awal. Ditemukan berkat tes PSA yang ia minta sendiri meski tidak diwajibkan untuk usianya kala itu. Informasi aneh, ada penelitian kecil di Eropa yang menunjukkan bahwa orang yang rajin melakukan screening tambahan yang relevan untuk risiko pribadinya memiliki harapan hidup rata-rata 6 tahun lebih lama daripada yang hanya mengikuti program minimum. Meski angka itu memicu perdebatan akademis, apakah selisih itu karena pemeriksaan atau karena gaya hidup sadar sehat? Saya pikir 6 tahun ekstra cukup berharga untuk dipertimbangkan. Humor ringan, dulu saya membuat sesi edukasi di kelurahan, membandingkan pemeriksaan tambahan dengan memilih lauk di prasmanan. Saya bilang, pemeriksaan nasional itu seperti nasi putih dan sayur wajib, dasar agar tidak lapar. Pemeriksaan tambahan seperti lauk favorit, tidak selalu wajib, tapi bisa membuat hidup lebih nikmat. Atau dalam konteks kesehatan, lebih panjang. Salah satu peserta menyahut, kalau gitu saya pilih tambah rendang sekalian. Dok. Semua tertawa, tapi ia akhirnya mendaftar kolonoskopi. Namun tentu saja, saya tidak menyarankan semua orang asal-asalan mengambil semua tes. Kuncinya adalah personalisasi, menyesuaikan dengan usia, riwayat keluarga, kebiasaan, dan keluhan kecil yang sering diabaikan. Seorang wanita muda yang neneknya, ibunya, dan bibinya terkena kanker payudara di usia relatif muda. Misalnya, sebaiknya mempertimbangkan pemeriksaan genetik atau MRI payudara jauh sebelum muncul gejala atau teraba benjolan. Inilah masalahnya, kita cenderung menunggu tubuh teriak sebelum melempar perhatian. Padahal, jeritan itu biasanya datang terlambat. Pemeriksaan tambahan adalah cara Anda menyimak bisikan tubuh sebelum menjadi pekikan. Saya rasa banyak dari Anda yang mendengar ini akan bergumam. Tapi dok, mahal. Ya, memang tidak gratis. Tapi saya sering membandingkan biaya itu dengan harga ponsel baru atau liburan singkat. Pilihan mana yang memberi Anda tambahan dekade hidup? Ada satu pasien, Pak Wira, yang menunda endoskopi karena ingin membeli sepeda lipat mahal. 2 tahun kemudian, ia kembali untuk pemeriksaan dan ditemukan kanker lambung stadium 2. Ia sendiri yang kemudian berkata pada saya, seandainya saya tukar sepeda itu untuk tes 2 tahun lalu. Perbedaan sikap ini sering saya lihat sebagai garis pembatas, tidak kasat mata antara dua kelompok manusia, mereka yang menginvestasikan waktu dan sumber daya pada kesehatan, dan mereka yang berjudi, mengasumsikan tidak ada yang salah hingga terbukti sebaliknya. Kebijaksanaan yang saya kumpulkan dari belasan lansia yang masih bugar. Mereka melihat pemeriksaan tambahan bukan sebagai beban, melainkan sebagai tiket VIP yang memberi akses ke informasi berharga tentang diri sendiri. Dan di tahap lanjut kehidupan, informasi itu cenderung membayar dirinya sendiri berkali lipat dalam bentuk tahun-tahun tanpa rawat inap. Saya harus mengakui, ada rasa puas saat menemukan masalah di tahap sangat awal. Bukan karena saya ingin pasien sakit, tapi karena itu memberi peluang besar untuk pulih. Ada kegembiraan tenang ketika saya menghubungi pasien dan berkata, kita menemukannya cukup cepat, ini masih bisa diatasi dengan langkah minimal.
Jadi jika Anda masih menggantungkan segalanya pada slogan cukup ikut pemeriksaan nasional, ingatlah bahwa itu hanyalah fondasi rumah, dinding, atap, dan perabotnya dibangun dari langkah-langkah tambahan yang Anda pilih secara sadar. Di bagian berikutnya, kita akan mengintip rumah para lansia perkasa. Mereka yang membangun kesehatan seperti membangun rumah kokoh yang tetap tegak meski diterpa badai usia. Kalau ada satu hal yang selalu berhasil membuat saya terkesima, itu adalah melihat seorang lansia usia 80-an berjalan cepat di taman sambil tersenyum, seolah gravitasi hanya berlaku untuk orang lain. Saya sering bertanya, rahasia Anda apa? Dan jawaban mereka jarang berupa nama obat. Justru seringnya berupa kalimat sederhana tentang pola hidup. Dan menariknya, hampir semua menyentuh dua hal utama, kepekaan insulin dan kesehatan mikrobioma usus. Istilah kepekaan insulin mungkin terdengar seperti jargon seminar gizi, tapi ini sesederhana bagaimana tubuh Anda merespons gula darah. Lansia yang awet bugar cenderung memiliki tubuh yang tidak buta terhadap insulin. Artinya gula darah mereka stabil meski makan nasi atau buah. Ketika saya menghadiri konferensi di Harvard beberapa tahun lalu, dipresentasikan studi pada lebih dari 500 orang berusia di atas 100 tahun. Hasilnya, kepekaan insulin mereka 2 kali lipat lebih baik dibanding kelompok lansia usia 70-an. Dan itu bukan kebetulan. Bagaimana caranya? Tanya seorang pasien sambil memandang saya seperti saya akan memberikan mantra rahasia. Saya jawab, tidak ada mantra, hanya kombinasi pintar antara makan, gerak, dan tidur. Sayangnya, itu sering terdengar terlalu sederhana bagi orang yang ingin hack cepat. Lalu ada mikrobioma usus, jutaan mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan Anda. Ini seperti komunitas tetangga yang menentukan apakah lingkungan tubuh Anda ramah atau bising penuh keributan. Saya teringat penelitian di Okinawa, Jepang, tempat terkenal dengan penduduk berusia panjang yang sehat. Sampel tinja, ya, tinja, ilmu memang kadang menyentuh wilayah tak glamor, menunjukkan bahwa mereka memiliki proporsi lebih tinggi bakteri, baik yang membantu mengurangi peradangan dan menjaga kekebalan. Informasi aneh? Beberapa ilmuwan bahkan menyebut mikrobioma usus sebagai organ virtual karena pengaruhnya yang besar pada imunitas dan metabolisme. Setara dengan hati atau ginjal. Satu peneliti bercanda, kita ini sebenarnya lebih mirip mobil hibrida, setengah manusia, setengah bakteri. Nah, mari kita turun ke tanah, makanan. Ada 3 makanan yang menurut pengalaman saya dan juga didukung banyak literatur, menjadi pilar bagi banyak lansia berusia panjang. Pertama, natto atau tempe kedelai fermentasi. Bagi yang belum terbiasa, baunya akan menguji komitmen Anda. Namun, kandungan enzim natto kinase terbukti membantu mencegah penggumpalan darah. Saya punya pasien, Bu Narti, yang rutin makan natto setiap pagi selama 40 tahun dan di usia 95 masih menjahit tanpa kacamata. Kedua, sayuran laut seperti rumput laut dan nori. Tidak banyak yang tahu bahwa senyawa fucoidan dalam rumput laut punya efek anti peradangan dan bahkan diuji untuk potensi membatasi pertumbuhan sel kanker pada hewan. Bapak Surya, pasien saya yang selamat dari operasi kanker lambung 10 tahun lalu, mengganti camilan malamnya dengan lembaran rumput laut tipis, katanya biar kriuk sehat. Ketiga, minyak biji perila atau minyak biji rami dalam konteks lokal dikenal sebagai minyak biji kemangi atau kemangi Jepang. Kaya akan omega 3 nabati. Ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Tante Sumi, 44 tahun, suka meminum sesendok minyak ini dingin setiap pagi. Seperti pelumas buat engsel pintu tua, candanya. Humor kecil,
Seorang pasien pria, waktu saya sarankan mencoba natto, berkata, "Boleh dok, asal boleh dicampur sambal biar Nusantara banget." Saya mengangguk, karena kalau itu membuatnya lebih konsisten, kenapa tidak? Kebijaksanaan yang saya petik di sini, pola makan hebat tak selalu berarti mahal atau rumit. Tantangannya adalah konsistensi. Lansia yang benar-benar bugar jarang melakukan diet ekstrem, tapi mereka konsisten puluhan tahun dengan pola yang moderat dan bijak. Sekarang mari kita hubungkan semua ini. Kepekaan insulin yang baik berarti tubuh memproses energi dengan efisien sehingga organ tidak cepat aus. Mikrobioma usus yang sehat berarti sistem kekebalan tidak terus siaga tempur yang bisa merugikan tubuh dalam jangka panjang. Gabungan keduanya adalah semacam asuransi biologis yang dibangun sedikit demi sedikit setiap hari. Para ilmuwan masih memperdebatkan mana yang lebih penting, mengelola gula darah atau mengelola mikrobioma. Tapi menurut saya, perdebatan ini seperti menanyakan mana yang lebih penting untuk mobil, mesin, atau roda. Keduanya harus dirawat agar perjalanan panjang tidak berakhir di bengkel darurat. Pernah suatu kali saya mempertemukan beberapa pasien lansia sehat dalam sebuah sesi berbagi. Salah seorang, Pak Hasan, usia 90 tahun, berkata, "Kita ini seperti pohon. Kalau akar pencernaan kuat dan aliran air gula darah lancar, ranting-rantingnya akan tetap hijau." Yang lain mengangguk setuju. Lalu mereka tertawa ketika saya bilang, "Kalau begitu, tugas saya dokter adalah jadi tukang kebun senior." Jadi, apa yang bisa Anda ambil dari kebiasaan para lansia perkasa ini? Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Tambahkan makanan fermentasi ke menu mingguan Anda. Cobalah rumput laut sebagai camilan. Ganti sebagian lemak jenuh dengan minyak kaya omega 3 nabati. Dan ini penting, berikan alasan bagi tubuh untuk menggunakan gula darah dengan gerak teratur. Langkah-langkah ini tampaknya remeh sekarang, bisa jadi perbedaan besar ketika usia Anda mencapai 70-an atau 80-an. Dan jika Anda tidak memulainya sekarang, selera makan untuk memulainya nanti mungkin sudah hilang, baik karena fisik maupun nafsu. Di bagian berikutnya, kita akan mengalihkan perhatian ke hubungan yang lebih intim, makanan dengan gen kanker Anda, dan bagaimana sendok garpu Anda bisa menjadi saklar on-off untuk penyakit yang Anda takuti. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, kanker itu turunan, pasti kena kalau gennya ada? Saya sendiri sudah mendengar kalimat itu entah berapa ratus kali. Dan setiap kali, saya akan menghela nafas dan tersenyum samar. Karena kenyataannya lebih rumit dan kabar baiknya lebih memberi harapan. Inilah titik masuk kita ke dunia epigenetika. Ilmu yang mempelajari bagaimana lingkungan dan gaya hidup memengaruhi cara gen bekerja. Analogi paling gampang yang sering saya gunakan adalah lampu dan saklar. Gen itu seperti lampu. Anda tidak bisa mengubah bentuk lampunya. Tapi saklar itu bisa Anda kendalikan. Anda bisa memutuskan kapan lampu itu menyala atau mati. Di tubuh kita, ada gen-gen yang cenderung memicu pertumbuhan kanker, dan ada gen-gen yang tugasnya menekan proses itu. Pola makan, aktivitas fisik, stres, dan paparan lingkungan adalah jari-jari yang menekan saklar-saklar itu setiap hari. Makan berlebihan gula rafinasi dan tepung putih, itu seperti menyalakan lampu merah besar di papan kontrol. Aktifkan gen kanker. Makan sayuran kaya zat fitokimia, seperti brokoli dan kubis. Itu seperti memencet tombol aktifkan gen pelindung. Saya masih ingat cerita Bu Indah. Ibunya meninggal karena kanker payudara. Kakaknya juga mengalaminya. Dan hasil tes menunjukkan ia membawa mutasi gen BRCA1. Logikanya, dia seperti menunggu giliran. Tapi 12 tahun lalu, dia memutuskan melakukan eksperimen hidup. Berdasarkan saran saya, ia memotong drastis gula simples, makan lebih banyak makanan utuh,
memperbanyak sayuran cruciferous, keluarga kubis, rutin berjalan kaki, dan mengelola stres lewat meditasi singkat pagi. Kini, di usia 68, ia sehat tanpa tanda kanker. Sebaliknya, saudari sepupunya dengan gen yang sama memilih jalannya sendiri, tetap makan seperti biasa, tidur larut, jarang olah fisik. 3 tahun lalu, ia terdiagnosis tumor payudara. Saya tidak menceritakan ini untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menekankan bahwa meskipun gen adalah peluru, gaya hidup adalah jari di pelatuknya. Informasi yang terdengar aneh tapi benar. Dalam studi besar Texas Cancer Center terhadap 10.000 perempuan dengan risiko genetik kanker, 85% dari penyakit itu disebabkan faktor lingkungan, bukan DNA itu sendiri. Dan dari faktor lingkungan itu, pola makan adalah pemain terbesar, diikuti oleh aktivitas fisik dan manajemen stres. Nah, mari kita konkretkan. Ada 3 prinsip pola makan untuk memadamkan saklar gen kanker yang selalu saya tekankan. Kendalikan kecepatan kenaikan gula darah. Kanker adalah makhluk rakus gula. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan sel kanker mengonsumsi glukosa 20 kali lipat lebih banyak daripada sel sehat. Ini berarti menjaga gula darah naik perlahan adalah strategi jitu. Caranya, pilih karbohidrat kompleks, beras merah, quinoa, ubi, dan hindari lonjakan besar dari gula dan tepung putih. Konsumsi makanan utuh beraneka warna, kulit buah, batang sayur, daun hijau tua. Di sanalah sebagian besar fitokimia tinggal. Sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, dan kale mengandung sulforafan, senyawa yang dalam banyak studi mampu memblokir pertumbuhan tumor. Seorang pasien saya, Pak Rudi, yang selamat dari kanker usus stadium awal, berkata, "Dulu saya pewarnaan sayuran cuma di mie instan. Sekarang pelangi ada di piring tiap hari. Atur urutan makan. Mulailah dengan sayuran, lanjut ke protein, lalu karbohidrat." Penelitian kecil di Jepang menunjukkan urutan ini bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 50%. Saya menyebutnya protokol antri cantik, yang sehat didahulukan supaya mengendalikan pintu masuk energi ke darah. Humor tipis yang sering saya gunakan. Kalau saya bisa, saya akan buat pintu masuk untuk nasi di tubuh, di mana petugas jaganya adalah si brokoli. Biasanya pasien tertawa, lalu saya tambahkan, supaya nasi lewat setelah pemeriksaan. Kebijaksanaan yang saya kutip dari seorang pasien senior, Pak Jono, yang 2 dekade bebas kanker setelah stadium awal. Makan untuk tubuhmu, bukan untuk mulutmu. Ia memang tidak sepenuhnya menghindari makanan favoritnya, tapi porsi dan frekuensi benar-benar ia atur. Kadang, pasien bertanya tentang diet ekstrem, misalnya, diet tanpa karbohidrat sama sekali untuk kelaparkan sel kanker. Ini memicu perdebatan akademis hangat. Pihak yang sangat pro mengatakan ini efektif, tapi riset besar belum mendukung sepenuhnya, bahkan menunjukkan risiko tubuh kekurangan energi untuk sel sehat. Saya pribadi lebih memilih moderasi dengan fokus pada kualitas karbohidrat dan keseimbangannya dengan protein nabati dan lemak sehat. Di ujung hari, prinsipnya sama. Kita mungkin mewarisi peta jalan dari orang tua, tetapi setir dan gasnya ada pada kita. Pilihan harian Anda, sarapan apa, istirahat pas, atau begadang, bergerak atau duduk diam berjam-jam, adalah koordinat yang Anda masukkan ke GPS hidup Anda. Dan GPS ini menentukan apakah mobil Anda sampai di tujuan sehat atau ke arah buntu penyakit. Setelah melihat bagaimana garpu dan sendok bisa menjadi sekutu atau musuh, di bagian berikutnya kita akan mengupas tipe musuh yang jauh lebih senyap, tapi tak kalah mematikan, penyakit hati berlemak non-alkohol. Ini penyakit yang diam-diam bisa mengundang banyak penyakit lain. Dan untungnya, senjata melawannya sudah ada di dapur dan rak sepatu Anda. Ada satu kalimat yang dulu sering saya dengar dari pasien.
"Dok, saya tidak minum alkohol sama sekali. Tapi kok hasil USG bilang hati saya berlemak?" Kebanyakan dari mereka mengatakannya sambil tertawa kecil. Seperti itu hanyalah catatan ringan. Sayangnya, jawabannya tidak membuat mereka tertawa lagi. Hati berlemak non-alkohol atau non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) adalah kondisi yang kini dialami oleh sekitar 30-40% orang dewasa dan sebagian besar tidak tahu. Kenyataannya, hati adalah pabrik sekaligus pusat distribusi dalam tubuh Anda. Ia memproses segalanya, makanan, minuman, obat, bahkan racun dari lingkungan. Jika gudang ini dipenuhi lemak berlebihan, efisiensinya perlahan kacau. Masalahnya, lemak ini bisa datang bukan dari bir atau wine, tapi dari pola makan tinggi gula sederhana, nasi putih berlebih, minuman manis kemasan, dan ini favorit banyak orang, camilan tepung di sore hari. Saya teringat Pak Jaya, 63 tahun, seorang guru yang jarang makan gorengan berlebihan, apalagi minuman keras. Namun ia punya kebiasaan hadiah sore berupa 2 gelas besar es teh manis. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar enzim hati yang sedikit di atas normal, tapi ia anggap sepele. 5 tahun kemudian, ia datang ke IGD dengan perut buncit penuh cairan, asites. Diagnosis, sirosis akibat hati berlemak yang terus memburuk tanpa tanda jelas. Kebijaksanaan yang saya pelajari dari kasus-kasus seperti ini. Hati tidak mengirimkan undangan resmi ketika sedang bermasalah. Tidak ada rasa nyeri hebat di awal. Tidak ada demam. Tahu-tahu, kita berada di tahap sulit. Itu sebabnya saya sering menyebutnya si pendiam berbahaya. Informasi aneh, hati berlemak kini juga sering ditemukan pada anak-anak dan remaja, terutama yang sering minum minuman berpemanis. Beberapa studi di Amerika menunjukkan adanya tanda-tanda fibrosis jaringan parut hati pada usia belasan tahun. Bayangkan, organ vital mereka sudah menua sebelum waktunya. Fakta ini bahkan memicu perdebatan akademis. Apakah kita harus memasukkan screening hati di pemeriksaan nasional untuk anak sekolah? Pro dan kontra masih berjalan. Kembali ke orang dewasa, kabar baiknya adalah hati berlemak bisa dibalikan, bahkan di tahap cukup berkembang. Jika Anda mau melakukan 3 hal klasik yang sering Anda dengar tapi kurang diaplikasikan. Pertama, perbaiki pola makan. Fokus memotong drastis gula tambahan dan karbohidrat olahan. Saya selalu menyarankan pasien untuk melihat label minuman kemasan. Jika gula lebih dari 5 gram per 100 ml, anggap itu musuh hati. Bu Ernawati, pasien 58 tahun, berhasil menurunkan kadar lemak hati dari berat menjadi ringan dalam 6 bulan hanya dengan mengganti minuman manis dengan air putih dan infus buah alami. Kedua, bergerak setiap hari. Khususnya aktivitas aerobik sedang seperti jalan cepat ya. Tidak perlu maraton. Bahkan, penelitian di Seoul menunjukkan jalan cepat 30 menit 5 kali seminggu mengurangi lemak hati hingga 30%. Saya punya pasien, Pak Harto, yang semula skeptis. Masak cuma jalan kaki bisa bersihin hati, katanya 3 bulan kemudian. Ia membawa hasil USG sambil berseri-seri. Ternyata bisa, dok. Ketiga, turunkan berat badan 5-10% dari bobot awal. Ini terdengar gampang, tapi praktiknya butuh disiplin. Penurunan berat badan kecil bisa memberi dampak besar pada hati. Ada penelitian yang menunjukkan penurunan 5% berat badan mengurangi akumulasi lemak hati hampir sepertiga. Humor ringan di tengah topik serius ini datang dari seorang pasien yang saya sarankan mengurangi nasi putih. Dia berkata, "Dok, kalau saya kurangi nasi, nanti saya mimpi nasi ngejar-ngejar saya." Saya jawab, "Kalau mimpi begitu, artinya tubuh kamu sudah mulai protes." Kami sama-sama tertawa.
Tapi ia benar-benar mengubah porsinya dan sekarang merasa lebih segar tiap pagi. Kebijaksanaan yang tak lekang waktu untuk hati. Jangan tunggu sampai lemak bertahun-tahun menetap di sana. Anggap tubuh Anda seperti rumah. Lebih mudah membersihkan debu seminggu sekali daripada memanggil jasa renovasi setelah menemukan rayap di setiap dinding. Hati adalah organ yang punya kemampuan regenerasi luar biasa. Bahkan setelah sebagian kecil jaringan rusak, ia bisa pulih jika diberi lingkungan yang mendukung. Jadi, jangan biarkan gaya hidup menjadi penghancur diam-diam yang menghambat proses alami itu. Baiklah, setelah kita mengenali si pendiam yang bisa jadi pembunuh ini, di bagian terakhir nanti kita akan merangkai semua potongan puzzle menjadi strategi hidup panjang sehat, bukan hanya panjang umur di atas kertas. Kita akan berbicara tentang bagaimana memulai, mempertahankan, dan menikmati kehidupan yang panjang namun ringan dijalani, mulai dari usia sekarang. Mungkin Anda pernah melihat lansia yang masih bugar di usia 90-an, jalan tegak, bicara jernih, matanya berbinar. Lalu Anda juga pernah melihat yang lain, berusia sama, tetapi hidupnya terbatas di kursi roda, bergantung pada obat-obatan. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? 3 dekade saya berkutat di klinik mengajarkan satu hal. Perbedaan itu dibangun puluhan tahun sebelumnya. Seringkali mulai di usia 50 tahun. Tidak ada rahasia instan. Yang ada adalah strategi sadar, dibangun dengan sabar. Kita mulai dengan realitas pahit. Statistik menunjukkan banyak dari mereka yang kini berusia 60-an akan mencapai usia 90 plus. Tetapi separuhnya akan menghabiskan 1 dekade terakhir dengan kualitas hidup rendah. Kebijaksanaan yang saya pegang, umur panjang hanya berarti jika diiringi umur sehat. Mari kita satukan semua puzzle dari perjalanan kita malam ini menjadi sebuah peta strategi. Ada 3 inti yang selalu saya tekankan. Pertama, kelola penyakit dasar sedini mungkin. Hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi bukan sekadar catatan di hasil lab. Mereka seperti rayap, diam-diam menggerogoti sampai struktur roboh. Mengandalkan obat saja ibarat menambal dinding tanpa membereskan sarang rayapnya. Saya pernah menemui Pak Andri, 73 tahun, yang 15 tahun mengonsumsi obat diabetes dalam jumlah banyak namun gula darahnya tetap tinggi. Setelah ia mengubah pola makannya, rutin berjalan, dan memperbaiki tidur, ia berhasil mengurangi 3 jenis obat dan menghentikan suntikan insulin dalam setahun. Kedua, rancang pemeriksaan kesehatan versi Anda. Jangan puas hanya dengan program nasional. Pilih sesuai risiko, kolonoskopi rutin, endoskopi jika ada riwayat keluarga kanker lambung, pemeriksaan fungsi jantung, hingga CT scan paru bagi mantan perokok. Ingat cerita Pak Banu, 89 tahun, ia berhasil mendeteksi polip kanker usus di tahap awal berulang kali karena disiplin screening. Saudaranya menolak pemeriksaan tambahan dan baru ketahuan saat stadium lanjut. Ketiga, jadikan gaya hidup sehat bagian dari keseharian. Tidak perlu ekstrem. Jalan cepat 30 menit sehari. Urutan makan yang menahan lonjakan gula darah. Tidur cukup, mengelola stres, dan merawat mikrobioma usus dengan makanan fermentasi. Hal-hal kecil ini, jika diulang setiap hari, menjadi fondasi yang tidak mudah runtuh. Informasi menarik. Penelitian pada lansia bugar di Italia menunjukkan pola makan mereka tidak pernah sempurna ala buku kesehatan, tetapi konsisten 80% baik selama puluhan tahun, dan itu cukup untuk membuat perbedaan signifikan. Hal ini memicu perdebatan akademis tentang apa yang lebih penting, kesempurnaan jangka pendek atau konsistensi jangka panjang. Saya tentu saja memilih yang kedua. Humor ringan untuk menutup kunci ini. Seorang pasien berkata, "Kalau saya jalan kaki tiap hari, berapa lama saya hidup?" "Dok," saya jawab,
cukup lama sampai Anda bosan menghitung langkah. Dia tertawa, lalu kembali bertanya serius. Tapi kalau saya tidak jalan? Saya menatapnya sebentar dan berkata, mungkin Anda akan punya lebih banyak waktu duduk di ruang tunggu rumah sakit. Ia mengangkat tangan, setuju untuk mulai jalan sore itu juga. Kebijaksanaan yang saya bawa pulang dari para pasien lansia sehat. Mereka memandang tubuh seperti teman dekat. Mereka memberinya istirahat, memberinya makanan yang baik, dan mendengar jika ia mengeluh walau pelan. Mereka tidak menunggu teriakan untuk mulai peduli. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan diri Anda 20-30 tahun dari sekarang. Apakah Anda ingin berjalan di taman dengan napas ringan? Atau menghabiskan pagi di ruang tunggu laboratorium? Pilihan itu tidak jatuh dari langit. Ia sedang Anda bangun hari ini, detik ini. Rangkuman 300 kata, bayangan sehat, sering kali menipu jika hanya kita ukur dari pemeriksaan nasional yang menyebut normal. Normal bukan berarti optimal. Mengabaikan tanda-tanda kecil di tahap prasakit adalah kesalahan fatal yang banyak orang baru sadari setelah terlambat. Pemeriksaan tambahan yang relevan dapat menjadi penyelamat, tetapi harus sesuai kebutuhan pribadi, bukan mengikuti tren tes mahal tanpa bukti kuat. Para lansia yang mencapai umur panjang dengan tubuh bugar hampir selalu punya dua senjata, kepekaan insulin yang terjaga dan mikrobioma usus yang sehat. Mereka memupuknya lewat pola makan konsisten berpuluh tahun, makanan fermentasi, sayuran laut, minyak nabati kaya omega 3, bukan dengan suplemen ajaib. Makanan bukan hanya nutrisi, tetapi saklar yang mematikan atau menghidupkan gen tertentu, termasuk gen kanker. Prinsipnya, kendalikan lonjakan gula darah, konsumsi beragam makanan utuh, dan atur urutan makan. Ancaman senyap seperti hati berlemak non-alkohol harus diwaspadai. Meskipun tanpa gejala, ia bisa berujung pada kerusakan permanen. Namun, kabar baiknya, perubahan sederhana, mengurangi gula tambahan, bergerak setiap hari, dan menurunkan sedikit berat badan, dapat mengembalikannya ke kondisi sehat. Akhirnya, umur panjang baru berarti jika diiringi kualitas hidup. Kelola penyakit dasar. Kendalikan pemeriksaan kesehatan sesuai risiko, dan satukan langkah kecil dalam rutinitas sehari-hari. Konsistensi, bukan kesempurnaan sesaat, adalah mata uang yang akan Anda bawa hingga usia tua. Bayangkan masa depan Anda seperti rumah yang sedang dibangun. Setiap pilihan hari ini adalah batu bata. Mulailah susun bata itu dengan hati-hati. Dan Anda bisa menikmati masa tua seperti duduk di beranda rumah sendiri, tenang, aman, dan dengan pemandangan yang indah. Akhir skrip, selamat malam.